Coba gue tanya satu hal, sertifikat tanah lu tiba-tiba disuruh jadi sertifikat digital, rela nggak? Menurut lu gimana nasibnya? Gue yakin banyak yang komen juga nih, nanti kena hack, nggak bisa diakses, datanya bocor. Soalnya gini, buat orang Indonesia, tanah itu bukan sekedar aset. Kadang itu hidup mati mereka. Ada yang udah nabung seumur hidup, warisan orang tua. Jadi wajar aja kalau transformasi digital ini banyak yang meragukan. Nah sekarang bayangin, semua sertifikat itu hilang. Nggak ada lagi kertas. Cuma kode biner yang disimpan di sistem komputer pertanahan. Buat beberapa orang mungkin kedengarannya kayak film-film futuristik. Tapi sebenarnya percaya nggak kalau the future is here? Mungkin di Indonesia belum. Tapi di negara maju, semua sistemnya udah secanggih ini. Dan di video kali ini, gue bakal ngebahas yang namanya transformasi digital. Yang katanya lebih cepat, lebih transparan, dan katanya bisa ngelawan mafia tanah. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, apa realitanya seindah itu? Let's dive in. Transformasi digital itu simpelnya perubahan sistem pertanahan dari manual ke digital. Nah, perubahan yang paling besar dari transformasi digital ini adalah sertifikat elektronik. Jadi kedepannya, kalau program transformasi digital ini berhasil, udah nggak ada lagi sertifikat bentuk kertas. Yang ada hanyalah file yang disimpan di sistem pertanahan. Dan secara teori, menurut gue ini game changer. Karena nggak ada lagi sertifikat hilang, nggak ada lagi sertifikat rusak, nggak ada lagi cerita sertifikat ganda. Karena kalau sertifikat udah masuk sistem digital, semuanya akan lebih transparan, lebih gampang dilacak. Tapi kalau lu nggak setuju, silahkan komen di bawah. Tapi di sini gue mau ngambil dua perspektif. Dari sisi pemerintah, kenapa mereka bikin ini, dan masyarakat, kenapa mereka resah soal ini. Dari sisi pemerintah, banyak sertifikat yang hilang, rusak, atau bahkan dipalsuin. Dan mereka ngakuin juga kalau sistem administrasi di Indonesia itu ribet. Dan terakhir ini mempersempit ruang gerak untuk mafia tanah. Maksud gue mempersempit ruang gerak itu, mafia tanah berkembang biak di sistem pertanahan manual yang gampang banget dimanipulasi dari sistem administrasi sampai sistem hukumnya. Dan kalau lu mau nonton lagi soal mafia tanah, gue taruh di deskripsi. Tapi gue tahu kenapa orang masih banyak yang ragu. Kalau bukti kepemilikan kita disimpan sama pemerintah, seberapa aman sebenarnya sistem itu? Karena kita juga tahu, beberapa tahun terakhir, kebocoran data pemerintahan itu sering banget terjadi. Jadi wajar aja kalau orang skeptis. Kadang ini aset keluarga, kadang nilainya miliaran, kadang satu-satunya yang dimiliki. Tapi gue yakin, skeptisisme ini nggak datang dari faktor teknologi, tapi dari kepercayaan kita terhadap pemerintah. Belakangan ini ada yang bikin gue mind blown. Di saat kepercayaan terhadap pemerintah soal kedaulatan data lagi rendah-rendahnya, bisa-bisanya gue nemu berita ini. Data pribadi kita kok ditransfer ke Amerika. Ya wajar aja kalau orang mikir dua kali buat transformasi digital. Karena kalau kayak gini, permasalahannya udah bukan individu lagi. Ini udah masuk level global ya. Ini lawannya negara. Sekarang kalau ada sengketa hukum atau kebijakan Cloud Act yang mengharuskan negara sana untuk membuka data, kita bisa apa? Tapi tenang aja, data pertanahan kita nggak dikasih. Dan sebenarnya isu transfer data atau kebocoran itu bukan masalah utama transformasi digital ini. Believe it or not. Ada masalah yang udah teriak di depan mata kita sekarang. Dan sudah terjadi. Catat nih. Transformasi digital emang proyek nasional. Tapi nggak semua daerah akan mengalami digitalisasi. Karena masih ada yang bentrok antara data lama dengan sistem baru. Bayangin situasi kayak gini. Lu punya sertifikat tanah yang udah lu simpen rapi selama puluhan tahun. Sertifikatnya sah dan selama ini nggak ada masalah. Tapi pas dimasukin ke sistem digital, tiba-tiba kok luas tanahnya beda. Koordinatnya kok beda. Data kepemilikannya kok nggak sinkron. Di sertifikat 500 meter, tapi di sistem digital 480. Terus 20 meternya kemana? Mungkin dikantongin, gak tahu. Atau lebih parahnya lagi, malah masuk ke bidang tanah orang lain. Terus kalau kayak gini, yang bener yang mana? Zaman dulu kita ngukur beda alat, beda sistem pemetaan, beda sistem proyeksi dan lain-lain. Dan kita ngukurnya ceplok-ceplok sporadik namanya gitu kan. Nah, sekarang kita atasinnya dengan cara sekarang kita lakukan pengukuran dan pemetaan itu satu wilayah misalnya 100 hektar ya, full tuh. Yang baru, yang belum bersertifikat kita ukur, yang sudah bersertifikat
kita ukur juga, kita benerin. Nah, sehingga kita harapkan nggak ada gap, nggak ada overlap, dan kita harapkan juga semua masyarakat, kelurahan, desa terlibat, sehingga kalau mereka punya sertifikat-sertifikat lama yang belum sempat dipetain, sekarang itu bahasa saya belum sempat ditransformasi digitalkan, itu masih ada 11 juta lagi. Nah, itu yang punya potensi tumpang tindih tadi. Overlap, ya. Nah, ini kita harapkan satu desa itu mereka datang semua. Mereka datang semua nunjukin, nih Pak, sertifikat saya ini tanahnya di sini. Nah, kita harapkan semua tahun ini sudah kita digitalkan, gitu, untuk sertifikat-sertifikat lama. Secara hukum, sertifikat fisik tetap dianggap sebagai bukti kepemilikan yang kuat. Tapi di administrasi digital, data yang ada di sistem lah yang dipakai buat semua layanan. Nah, disinilah celah baru mafia tanah muncul. Jadi wajar kalau masih banyak orang yang belum setuju sama transformasi digital ini. Bukan karena orang Indonesia anti teknologi, tapi kepercayaan adalah masalah utamanya. Perubahan hanya bisa berjalan kalau ada kepercayaan. Kalau orang ngerasa sistemnya belum stabil, akan muncul rasa khawatir. Apalagi kita tahu kasus kebocoran data di Indonesia itu sering terjadi. Jadi ketika aset sebesar tanah masuk ke sistem digital, otomatis muncul pertanyaan soal keamanan. Tapi gue suka banget statement dari Pak Kapus Datin. Coba lihat nih. Jadi memang digitalisasi ini sekarang sudah merambah semua sektor ya, nggak hanya pertanahan, nggak hanya pertanahan, nggak hanya perbankan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah memperkuat sebenarnya. Nah, terkait dengan tadi keamanan terhadap sertifikat elektronik ini, sebenarnya yang pertama, tanahnya itu kita kuasai. Itu yang pertama. Yang kedua, versi cetaknya masih tetap dipegang. Nah, yang ketiga, tentu saja Kementerian Agraria juga sudah melakukan langkah-langkah tertentu. Kita sudah melakukan review tiap tahunnya, terus melakukan backup data, kemudian kita juga menggunakan perangkat-perangkat keamanan dalam ini, dan juga kita selalu mengedukasi user untuk lebih meningkatkan keamanan data tersebut. Tapi terakhir, ini opini gue ya, jadi boleh setuju boleh enggak. Gue percaya program apapun yang dibikin pemerintah itu diawali dengan niat yang baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nggak ada sistem yang sempurna, nggak ada sistem yang nggak bisa bocor, nggak ada sistem yang nggak bisa dihack. Tapi inilah bentuk perubahan zaman. Dan camkan kata-kata gue, orang yang nggak mau ikut arus perubahan akan terseleksi secara alami. See you guys in the next video.